Halo teman-teman, halo guys. Kita bersama juga dengan Amo Plus di sini menjawab pertanyaan yang menarik tadi ya. Saya berangkat dari seorang hobiis di audio. Saya senang sekali musik dan di situ saya senang dari A sampai Z-nya audio. Jadi kita bicara home audio, car audio, portable audio, sampai pro audio tuh saya suka. Ya. Nah, dalam hal RAI sendiri, itu berangkat dari pemikiran saya dan teman-teman bahwa di dalam dunia audio perlu adanya semacam kebersamaan yang bukan melulu karena misalnya terafiliasi hanya merek tertentu, tipe tertentu, atau bidang tertentu. Tapi kalau bisa ini kita rukun guyup gotong royong di dalam menikmati hobi yang indah ini. Ya. Nah, hobi di audio itu sendiri, saya udah sebenarnya cukup lama ya, dari tahun 80-an saya udah main audio. Berangkat dari, jujur dari car audio saya waktu itu. Dan sistem yang sederhana, kemudian sampai ke seperti sekarang. Nah, RAI sendiri waktu itu sama teman-teman kita berpikir apa nih yang menarik, yang bisa kira-kira membuat orang itu bisa interaksi dengan kita. Nah, dulu saya jujur dibesarkan di modifikasi.com, bentuknya forum. Nah, kemudian sekarang saya berpikir kalau dalam bentuk forum kan sudah ada ya, modifikasi.com. Nah, sekarang komplementernya bentuknya seperti apa? Itu Facebook yang saya lihat. Kenapa Facebook? Karena di Facebook itu memungkinkan orang berinteraksi, memungkinkan juga orang itu mengajukan pertanyaan yang bisa dibaca oleh orang lain. Jadi ada manfaatnya, ada sharing knowledge di situ. Sesuatu yang mirip dengan bentuk forum, hanya bedanya kalau di forum itu dia biasanya interaksinya tidak terlalu real time, sedangkan kalau di Facebook lebih real time ya. Jadi kita posting itu langsung banyak komentar, gitu. Itu biasanya seperti itu. Nah, itu ingat saya tanggal 15 April tahun 2017. Jadi kurang lebih 3,5 tahun yang lalu ya. Berawal waktu itu awal sekali, di hari pertama kita cuma ada 10. Kemudian seminggu itu kita tumbuh jadi 100. Nah, saat ini posisinya sendiri sudah 23.500. Ya, alhamdulillah ternyata diminati format Rumah Audio Indonesia ini, RAI. Kemudian anggotanya juga hampir dari kota-kota besar di Indonesia, dari seluruh kepulauan, dan bahkan saat ini ada beberapa orang Indonesia yang di luar negeri pun juga ikut bergabung. Jadi mereka yang ada di Hong Kong, di Malaysia, Singapura, Thailand gitu, itu udah ikut bergabung. Termasuk juga mungkin karena mereka punya teman lokal setempat, juga ada juga yang akhirnya bergabung juga di Rumah Audio Indonesia. Dan ya bersyukur rame ya, hampir tiap hari ada posting, tiap hari ada diskusi, ya baik diskusi yang bersifat hot topic sampai yang diskusi yang berupa sharing edukasi, maupun juga di situ ada sarana promosi juga ya. Jadi kita juga terbuka, kita bebaskan anggota untuk misalnya dia mau berbisnis atau mau jualan, ya monggo, nggak apa-apa. Karena kita pikir tidak ada yang salah dari hal itu sepanjang semuanya diarahkan untuk positif gitu. Nah, kita pun juga rencana ke depan dari Rumah Audio Indonesia ini, kita akan buka juga channel YouTube yang mungkin akan melibatkan member-member kita dalam hal ini ya. Ya, termasuk juga Audio Mobil Plus gitu ya, Amo Plus sama ini juga tentu kita akan ajak untuk melakukan kolaborasi, interaksi, maupun juga sama-sama mengembangkan ya. Karena gini, sekarang ada satu hal yang saya tuh tertarik di masa pandemi ini ya. Kita nggak bisa lagi bermain sendiri, Mas.
Kita harus sudah punya semangat tuh seperti sifat orang Indonesia, rukun guyup gotong royong. Terus kita sama-sama ngadepin situasi sulit ini tidak dengan ego pribadi atau ego masing-masing, tapi justru dengan mempergunakan apa yang ada di diri kita itu sebagai bagian terintegrasi dari komunitas yang besar. Jadi sekat-sekat itu kalau bisa nggak perlu ada. Jadi orang car audio sama orang home audio itu cuman beda toolsnya, beda tempatnya. Terus sama orang pro audio juga beda purpose-nya aja. Tapi kan sama-sama musik fondasinya. Orang portable juga ya pakai headphone sah-sah aja. Tapi kan itu semua kan related to musik dan audio, perangkat audio. Jadi kita senang justru dengan adanya semarak itu nanti akan menumbuhkan industri ini lebih baik. Ya, beda kalau misalnya kita fanatik hanya tertentu, misalnya, wah saya yang penting car audio, saya nggak peduli sama home audio. Padahal home audio ini senang musik juga, ya. Jadi prinsipnya adalah enjoy the music, love the friendship, gitu ya. Nah, khusus tadi pertanyaan tentang industri car audio ke depan ya, sekarang dan ke depan. Sebenarnya industri car audio di Indonesia ini ada salah satu industri car audio terbesar di dunia. Saya bisa ngomong begitu karena saya melakukan perbandingan ya dengan industri car audio di tempat lain. Semua lembaga kompetisi itu memiliki perwakilan di Indonesia, ya. Jadi kita bicara ada IASKA, ada USAKI, ada EMA, ada MEKA, terus ada yang asli Indonesia, ada KEN gitu ya. Belum lagi ada Jarum Black ya, itu ya. Kemudian banyaklah di situ ya. Itu semua kan bisa kita lihat membuat industri car audio itu sebetulnya sangat menarik karena di Indonesia ini antusiasmenya banyak, besar. Nah, tinggal kita gini, bagaimana itu semangat kompetisi yang sehat yang kita kedepankan dan semua teman-teman kita tuh bisa merasakan bahwa dengan dia ikut kompetisi, maka suaranya, kualitas suara itu bertambah baik. Kemudian adanya kompetisi yang semarak ini tentu diharapkan juga membuat mereka yang belum mengenal car audio itu jadi lebih tertarik ya tentunya ya. Belum lagi juga adanya dukungan dari media massa baik yang cetak maupun online itu dan liputan-liputan itu saya juga berharap ini makin membuat industri ini kuat ya. Nah, kedepannya nanti prediksi saya ini dengan adanya pandemi justru semakin relevan. Jadi orang kan akan mengurangi aktivitas yang istilahnya tuh kalau nggak terpaksa ya nggak dilakukan ya. Nah, car audio itu menawarkan itu. Kenapa? Kan andaikan kita pakai kendaraan pribadi belum dilengkapi sama perangkat car audio yang mumpuni, itu rasanya kan kita pada saat jalan ya sepi atau gimana. Tapi kalau udah ada, itu kan kita bisa menikmati. Dan kalaupun kita nggak kemana-mana, kita bisa ngutak-ngatik di mobil. Nah, itu kan juga sesuatu hobi yang positif ya. Tanpa harus kita depresi di rumah gara-gara nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi banyak hal yang sebetulnya nanti ke depannya ini justru potensi besar buat industri car audio ya. Sepanjang bisa bersatu dan bisa kolaboratif sama satu sama lainnya. Ya, harapannya demikian. Jadi gini, pertama-tama saya kebetulan punya keluarga ya yang seneng banget sama musik. Jadi ibu saya tuh sangat seneng main piano. Kalau ayah saya sendiri memang punya band dulunya gitu ya. Jadi memanage band gitu ya. Seneng main lagu-lagu pop ya, lagu-lagu standar jazz. Kemudian lagu-lagu Indonesia gitu ya. Saya ingat saya tuh dari usia 5 tahun tuh saya sudah terbiasa mendengarkan musik gitu ya. Jadi
yang the greatest influence saya tuh sebetulnya orang tua saya, ayah dan ibu saya. Kemudian waktu saya masih ingat kelas 5 SD, waktu itu saya orang lain kan waktu itu mungkin kalau disunat pengen belinya ini perangkat mainan ya biasanya. Saya dulu malah justru pengen mini kompo. Nah waktu itu saya masih ingat harganya, nggak mahal waktu itu. Harganya tuh cuma 80.000 mini kompo saat itu. Mungkin setara sekarang ya 800.000 kali ya gitu ya. Nah mini kompo itu buatan nasional waktu itu ya. Saya senang sekali, ini ada suaranya, ada ini, terus cuman ada kaset sama radio. Belum zaman CD waktu itu ya. Nah itu membuat saya jatuh cinta, oh ada perangkat yang bisa menghasilkan musik juga, reproduksi suara gitu. Kemudian habis itu saya ada mobil Honda Civic Wonder. Saya berpikir waktu itu kan masih standar. Nah, saya belilah speaker koaksial. Ya itu mobil orang tua waktu itu gitu ya. Saya pasang, terus tape-nya juga masih Roadstar waktu itu ya. Tapi itu happy. Ya, saya coba gitu, wah kok bagus gitu ya. Nah, pelan-pelan saya upgrade, jadi sampai udah sempat pakai Pioneer M800 waktu itu, top di zaman itu gitu ya. Terus subwoofer GL audio waktu itu gitu ya. Kemudian amplifiernya saya pakai Zepco. Nah, head unit saya ganti pakai Alpine. Ya, jadi mulailah tumbuh keinginan saya untuk menghasilkan kualitas suara yang lebih bagus bagaimana yang biasa saya dengar gitu. Ya, karena saya biasa dengar musik langsung, jadi saya acuannya ke sana. Nah, berlanjut di tahun 90, sempat ikut-ikutan kompetisi juga gitu ya. Nah, terus tahun 2000, nah di situ saya mulai senang nulis. Ya, senang nulis, senang berbagi, senang ini. Di situ banyak sekali mendapat teman. Ya itu tuh yang saya udah cerita di modifikasi.com. Kebetulan saya waktu itu sempat jadi istilah mereka honor member ya, anggota terhormat dibilang gitu. Nah di situ saya juga banyak mengeluarkan tulisan-tulisan, sampai sekarang masih ada, bisa dilihat linknya. Nah jadi sejarahnya di audio ini, saya nggak pernah satu hari pun bosen. Jadi nggak pernah pensiun ya, bukan karena apa-apa ya, karena mungkin saya passionnya ada di sini. Saya waktu itu kebetulan memang dari awal lebih senang di SQ ya. Jadi ya saya kagum sih dengan SPL, karena di SPL itu kan masif ya, amplifiernya kan banyak, speaker subwoofer itu dibikin paralel atau dibikin serial gitu ya. Kemudian sangat kencang gitu ya. Nah, tapi karena saya terbiasa juga untuk mendengar tadi musik yang lebih apa adanya ya, bisa dikatakan ya. Itu jadi saya acuan pemikiran saya itu lebih mengarah kepada sound quality sejak awal gitu ya. Tapi saya menghargai juga, itu nggak gampang kan bikin yang SPL. Jadi itu ada ilmunya sendiri yang dalam di SPL. SQ pun ada ilmunya sendiri yang dalam, SQL pun ada ilmunya sendiri yang dalam. Jadi semua bidang itu saya sangat hargai, karena nggak mudah sebetulnya untuk bisa menjadi orang yang kompeten di salah satu bidang itu sebetulnya sangat tidak mudah gitu ya. Jadi saya punya rasa hormat yang tinggi bagi pemain-pemain SPL dan SQL. Jadi gini, saya lebih banyak sebetulnya belajar sesuatu tuh otodidak. Yeah. Otodidak, saya perhatikan orang, saya ini, kemudian latar belakang teknik saya ya, saya ngambil dulu sih sempat beberapa kursus lah, zaman tahun 90-an tuh banyak kursus elektronik ya, gitu ya. Saya ambil bidang itu gitu ya, dan itu membuat saya tuh menjadi apa ya, semakin menghargai ya. Oh ternyata
susah juga ya bikin speaker, susah juga bikin amplifier, terus susah juga ya mereparasi sesuatu kalau rusak gitu ya. Apalagi zaman itu kan masih transisi analog dan digital ya, jadi masih banyak mekanik tape yang rumit-rumit, masih banyak amplifier yang transistornya juga masih bentuk jengkol ya istilahnya dulu itu. Terus masih banyak lagi yang solderannya juga kecil-kecil dan itu harus bisa kita kuasai karena ada warna macam-macam nih harus terhubung ke kemana gitu. Jadi belum terlalu pakai IC waktu itu gitu. Jadi itu menambah besar minat saya. Jadi dengan mempelajari technical tadi menambah besar minat saya. Terus waktu itu saya belum bisa beli perangkat-perangkat yang bagus dan mumpuni ya. Yang saya lakukan, saya tulis surat. Nah, belakangan email. Jadi saya kirim ke beberapa yang saya anggap panutan gitu ya. Jadi misalnya saya kirim email ke produsen loudspeaker B&W, KEF, terus kemudian Infinity, kemudian juga Rockford Fosgate ya dulu. Ke Pioneer juga ke Jepang tuh saya juga kirim surat. Pokoknya saya kirim kemana-mana lah gitu ya. Beberapa dapat balasan, reply. Mereka bilang bahwa Anda kok sepertinya sangat berminat dan kok dari cara bertanyanya Anda ini sangat menghargai produk yang kami keluarkan. Nah di situ akhirnya saya dipercaya sebagai reviewer. Jadi saya dikirim sampel tes, kemudian juga atau mereka menawarkan ada produk yang bisa saya beli sebelum itu dilempar ke pasar misalnya gitu ya. Jadi di situ saya punya catatan tambahan sebagai reviewer ya, di mana saya melakukan itu dengan sepenuh hati karena emang seneng gitu ya. Jadi saya bisa coba-coba. Nah kalau emang saya seneng, saya koleksi barangnya. Jadi makanya itu riwayat saya juga jadi banyak dapat barang-barang yang mungkin bagi beberapa orang tuh antik, ajaib atau kolektor item gitu ya. Karena memang ada sejarahnya di situ. Dan ya alhamdulillah jadi banyak teman. Jadi sampai sekarang pun beberapa desainer pabrikan audio itu malah belakangan jadi temen gitu. Kalau mereka datang ke Indonesia biasanya kontak. Jadi nanti kita ketemuan, kongko, ngopi bareng, ngobrol, apa gimana gitu ya. Jadi itu ternyata seperti kayak membuka jalur-jalur berikutnya dari hubungan yang lebih intens sama mereka yang memang secara passion dan secara pekerjaan adalah orang-orang yang punya nama dan reputasi di bidang ini. Jadi gini, analog dan digital itu sebetulnya adalah perdebatan yang klasik ya. Dan bukan hanya itu, jadi ada juga yang two-way versus three-way. Kemudian ada lagi sekarang udah ada CD versus high-res ya, gitu ya. Jadi selalu akan ada perdebatan-perdebatan seperti itu. Bagi saya, simple bagi saya. Ini pertanyaan bagus banget soalnya ya. Analog versus digital. Bagi saya adalah hasil akhirnya suaranya. Jadi gini, ada perangkat analog yang sangat baik dan emang suaranya sangat bagus. Tapi ada juga perangkat digital yang suaranya sangat baik dan sangat bagus juga. Tapi di dua-duanya ada juga yang jelek atau biasa aja. Nah, yang jadi poin besar bagi saya tuh jadi sebenarnya hasil akhirnya. Mau analog mau digital, apakah hasil akhirnya ini kualitas suaranya mendekati kualitas reproduksi musik yang memang kita ketahui udah ada di rekaman itu, ya. Jadi saya nggak gitu penting analog digital, two-way, three-way, ataupun satu lagi tuh car audio, home audio, sepanjang memang suaranya bagus. Ya, sepanjang kualitasnya memang ada di situ. Dia mereproduksi dengan feel yang kita rasakan, ya. Nah, memang bagi beberapa orang ada yang lebih cocok dengar analog, ada yang
gue lebih praktis digital dan emang enak suara digital udah nggak beda jauh kok nggak kayak dulu. Jadi bagi saya isunya adalah lebih kepada kita memahami apa enggak kedua dunia itu. Analog mungkin suaranya kalau dioptimalkan itu memang punya kelebihan tersendiri. Ya itu adalah kita seperti kayak suara yang akrab di telinga. Nah digital itu membawa manfaat sendiri yang namanya resolusi. Jadi resolusi yang bagus itu kita akan membuat suara yang kita dengar itu menjadi sesuatu yang high fidelity, ya. Jadi dua-duanya bagi saya bukan untuk diperdebatkan, tapi complementary satu sama lain. Sebetulnya itu masalah kebiasaan juga ya. Jadi gini, waktu awal-awal digital masuk ke audio, saya masih ingat ya CD di tahun-tahun awal itu suaranya very bright, ya. Kemudian tidak memiliki kesan yang hangat seperti analog. Kemudian juga tidak memiliki, kalau ada beberapa orang tidak kayak ada soul-nya gitu loh ya. Dan benar tadi Mas, di awal-awal tuh sebenarnya kompresi digital dan juga ini karena ruang medianya terbatas, CD itu kan cuma bisa 700 MB ya. Sedangkan 700 MB itu paling cuma 10 lagu ya gitu ya. Nah, kalau sekarang kan dengan tidak adanya hambatan medium, kita bisa pakai USB, ukurannya udah giga ya, bukan lagi mega. Kita bisa pakai hard disk, kita pakai apa. Dan beberapa rekaman yang notabene memang diambil full digital dengan sound engineer yang sudah menguasai ilmu digital ya. Jadi dia ilmu digitalnya udah sangat mumpuni. Itu suaranya sebetulnya bedanya sudah sangat tipis dengan yang analog. Ya. Jadi di sini saya selalu pakai istilah the man above the gun itu lebih penting daripada toolsnya sendiri. Ya. Jadi kan orang bilang kan the man behind the gun. Kalau saya bilang the man bukan behind the gun tapi above the gun. Ya, seseorang yang misalnya fotografer, tapi dia itu mampu menguasai kameranya dengan baik, hasilnya bahkan dia pakai handphone aja, fotonya bisa istimewa. Ya, itu sih. Jadi mereka yang menguasai ilmu digital itu pasti akan melakukan optimalisasi sehingga yang tadinya masih ada, zaman dulu itu masih ada artifact digitalnya, sekarang itu udah bersih. Ya, dalam beberapa hal. Itu bisa, kalau misalnya nanti kapan penasaran bisa aja datang ke tempat saya demokan gitu ya, perangkat digital yang suaranya itu bahkan kita bisa rasakan feel analognya kok bisa dapat gitu ya. Ya meskipun mungkin yang mencirikan perbedaan tetap ada, yaitu bersihnya itu orang tahu jadi itu bukan ini karena analog kan nggak bisa bersih-bersih banget, betul ya. Nah ini bersih tapi feel-nya feel analog ya kayak gitu. Sekali lagi itu pertanyaan bagus berikutnya. Karena gini, pendengaran kita terbatas sampai 20 kHz, tapi bukan berarti di atas itu kita nggak bisa merasakan atau di bawah itu ya. Merasakan loh ya. Mendengarkan mungkin sudah tidak, tapi merasakan. Contoh sekarang begini, ada percobaan dan saya pernah lakukan juga. Misalnya kita pakai tone generator, kita angkat frekuensi sudah di atas 20 kHz. Ya, taruhlah kalau di lab yang komplit peralatannya ya seperti kayak di Puspiptek Serpong atau apa, tone generatornya kita sampai 45 kHz misalnya gitu ya. Kita udah nggak dengar apa-apa nih. Tapi begitu kita matikan, itu kita ada berasa sesuatu yang hilang. Jadi kita bisa merasakan sebetulnya. Jadi fungsi berikutnya juga begini. Digital itu sebetulnya mengandalkan yang namanya filter. Nah, filter itu kalau kita misalnya dibikin jauh dari pendengaran kita, ya misalnya difilter di frekuensi 192 kHz. Kan jauh nih dari 20 kHz ya. Maka di 20 kHz-nya itu jadinya halus. Ya, tapi kalau kita filter
20 kHz kita filter di 4.1 seperti CD, maka itu masih belum terlalu jauh tuh sama frekuensi yang umum kita dengar gitu ya. Jadi kadang-kadang masih ada sisa yang bisa bukanlah kita rasakan tapi kita dengarkan. Oh iya, masih ada kayak petik-petiknya gitu loh segala macam, atau ada kayak bunyi zzz gitu atau apa gitu ya. Nah itu kalau kita filternya kita bikin jauh dengan format high res, maka suara overallnya itu akan jadi lebih tenang, lebih bening, lebih terasa kita dengar musik. Nah jadi kalau orang lain masih banyak yang meragukan tentang high res, kalau saya termasuk yang tidak meragukan. Kenapa? Karena itu sebetulnya actually emang better quality ya. Jadi pendapat saya tentang perangkat high res karena itu bukan cuman ya, mungkin beberapa bilang gimmick karena memang belum sampai mendengarkan yang jadi ya. Tapi kalau kita udah dengarkan yang jadi, kita tahu itu manfaatnya di situ. Nah, jadi perangkat-perangkat yang mampu menghandle kapasitas bandwidth lebih besar, tentu pada saat dia tidak dipaksa, suaranya akan lebih effortless. Ya, di situ ininya, poinnya. Yang dianggap high res itu adalah berdasarkan konsensus yang ada ya di para engineer audio gitu ya. Itu adalah semua file di atas formatnya CD. CD itu ada standar format namanya Redbook format ya. Nah, Redbook format itu adalah 44.1 kHz ya, 16 bit. Jadi semua yang di atas 44.1 dan di atas 16 bit itu bisa dikategorikan sebagai high res. Misalnya ya 24 bit 96 bit kHz atau 88,2 kHz apa di 20 bit aja itu udah dianggap high res sebetulnya gitu ya. Jadi ya, begitu dia di atas 16 bit dan frekuensi samplingnya di atas 44.1 itu sudah dianggap sebagai high res. Betul. Jadi gini, kalau perangkatnya kita tahu nih di mobil tuh ada keterbatasan dari sisi kedua ya, sound insulation. Jadi suara yang masuk dari eksternal kendaraan yang kita setir gitu ya. Sama yang kedua adalah room akustik yang ada di dalam mobil itu sendiri. Aja ada dua gitu ya. Nah, kalau misalnya bicara, wah kalau udah noise-nya sebesar itu, ada drum mesin, ada ini segala macam, maka sebetulnya kan nggak kedengaran beda antara CD, high res, bahkan MP3 gitu ya. Di satu sisi ada benernya. Di satu sisi ada benernya bahwa kalau diganggu sama noise itu, jadi perbedaan kualitas itu seperti tidak terlalu kelihatan. Tapi kan gini, sekarang kita bicara ya, misalnya kita bicara optimalisasi. Kita udah tahu punya kekurangan di situ. Nah, jangan terus gara-gara kita punya kekurangan di situ, jadi kita harus melakukan kompromi kepada semua hal. Jadi kita nggak sama sekali, ya misalnya gini, oh kalau kayak gitu kita lebih bagus dengar sistem standar aja, ya nggak gitu kan. Kita tahu di sistem standar, ya suara biasa aja gitu loh ya. Jarang sekali sistem standar yang mumpuni, bukan nggak ada loh, tapi jarang sekali gitu ya. Nah, jadi bagi saya sih, adanya high res itu advantage-nya adalah setidak-tidaknya dari sisi source sudah tidak salah dulu gitu loh, ya kan? Ya, bayangin sekarang kita mungkin tidak lagi mendengarkan pakai di mobil loh ya, pakai kaset. Kaset kan itu suka suaranya kan dulu naik turun segala macam gitu ya. Nah, sekarang dengan kalau kuping kita udah terbiasa dengar yang high res di mobil, terus tiba-tiba kita ganti sama perangkat yang zaman dulu, kuping kita bisa deteksi kok jadi nggak stabil ya source-nya. Jadi padahal noise-nya tetap ada nih, tapi kok jadi nggak stabil ya gitu ya. Jadi bagi saya sih high res itu membantu kita membantu kita untuk lebih bisa mengoptimalkan dari kekurangan yang ada.
Jadi jangan karena satu kurang maka yang lain jadi kompromi semua. Lebih baik kan gini. Oke, kita tahu yang kurang di mobil itu adalah soundproofing sama akustik, room akustik. Oke, soundproofing mungkin bisa kita lakukan dengan melakukan bahan peredam di pintu atau di bodi, jadi lebih kedap. Acoustic treatment kita mungkin bisa mainkan dengan ini. Tapi kan buat apa kalau kita sudah memperbaiki itu, kalau source-nya juga biasa aja. Jadi nanti kayak lingkaran setan, nggak pernah benar gitu loh. Jadi paling nggak high-res itu membantu source udah benar. Oke, sekarang kita jadi bisa fokus pada yang masih kurang di mobil, yaitu peredaman sama acoustic treatment di dalamnya. Gitu sih. Nanti kedepannya ini ada satu revolusi yang cukup dahsyat ya. Itu yang namanya streaming ya. Streaming tuh kalau sekarang kan yang lagi tren tuh Spotify. Kemudian tuh nanti yang belum resmi masuk tapi sudah banyak pakai akun luar negeri itu pakai Tidal ya. Ada lagi Qobuz, ada lagi Deezer, ada lagi Amazon HD ya. Itu masa depan saya bilang ya. Jadi nantinya orang itu nggak harus memiliki file fisik. File fisik itu kan adalah dia harus membeli, ya, membeli dan dia kalau bentuknya CD ya beli CD, kalau bentuknya file digital ya dia beli dari HD Track atau segala macam itu ya. Nah kedepannya ya mereka cukup berlangganan karena layanan streaming semakin lama semakin bisa memungkinkan high res system, dimana itu dengan kecepatan bandwidth yang ada di Indonesia saat ini, yang nantinya mungkin akan migrasi ke 5G, itu jadi bukan isu. Ya. Nah bahkan kedepannya nanti kita bisa melakukan setting yang namanya setting on the fly. Jadi contoh, misalnya ada mobil si A gitu ya misalnya ya. Kemudian mobil si A ini sedang mendengarkan streaming dari Tidal. Nah, terus kemudian dia bilang, misalnya ke saya nih, Om Bendo, saya merasa kok low-nya agak kurang sedikit. Ini bisa nggak di ini? Nah, sepanjang ada akses internet dan sepanjang dibuka jalur komunikasi, ya, terus kita juga bisa dapat inputan dari dia. Saya mungkin bisa melakukan setting on the fly dari rumah ini sambil kita ngobrol, tapi ini saya naikin 1 dB di level subwoofernya, terus di 250 Hz-nya saya turunin setengah dB, nanti di 3 kHz saya turunin 2 dB, gitu loh ya. Nah, terus gimana suaranya lebih baik nggak? Oh iya, gitu. Jadi yang dulu hanya ada di film-film science fiction, nanti ke depan itu jadi sehari-hari. Ya, dulu aja handphone waktu zamannya masih SMS sama voice, kita nggak kebayang kan bahwa kita bisa main games di handphone yang rival sama PlayStation misalnya gitu ya. Kalau dulu kan nggak mungkin, impossible lah kayak gitu. Terus satu lagi tren yang akan ada di mobil itu, dia akan jadi car entertainment sejati. Jadi banyak head unit ke depan tuh yang nanti layarnya ya itu high res. Jadi dia akan merival layar-layar yang ada di home video misalnya, home theater. Jadi dia bisa nonton Netflix, bisa nonton Amazon Prime, bisa nonton HBO Go ya di mobil, tentunya dengan unsur safety ya. Jadi dalam posisi misalnya lagi parkir atau dia lagi nunggu, misalnya suami lagi nunggu istrinya belanja atau apa gitu ya, itu bisa nonton di rumah misalnya, ayo Pak anterin Mama ya, waduh ini asik filmnya, ya udah nanti kan kamu bisa nonton di mobil. Nah jadi nyambung ya, itu arahnya nanti akan ke sana. Itu saya udah melihat itu. Kenapa? Karena yang streaming ini sangat serius mengembangkan platform dia gitu ya. Jadi tinggal kita lihat nanti platform yang menang, dia nanti akan jadi standar gitu ya. Seperti kayak waktu dulu Sony dan Philips membuat CD ya gitu. Jadi gini,
Kalau kita bicara tentang bottleneck gitu istilahnya namanya bottleneck. Ada 3 bottleneck yang masih terjadi saat ini ya. Yang pertama adalah kecepatan bandwidth dari internet yang kita pergunakan. Kecepatan dan coverage ya istilahnya ya. Jadi itu masih menjadi isu. Itu sebenarnya di luar isu perangkat. Jadi bottleneck-nya adalah di bandwidth. Misalnya itu di banyak yang make, jadi sehingga bandwidth-nya turun, gitu ya. Itu terus kemudian yang kedua itu bottleneck-nya ada di perangkat yang dijadikan streaming. Jadi contohnya kalau head unit-nya bukan yang head unit high res DAC-nya, maka yang kita dengar itu biasanya ada down sample, jadi diturunin voltasenya dari sananya. Nah, jadi misalnya head unitnya itu ya nggak bisa mendecoding high res gitu ya. Maka dia secara otomatis akan nurunin kualitasnya. Nah, bottleneck yang ketiga itu ya dari perangkat pendukung lainnya. Jadi misalnya ya speakernya sendiri ternyata kan gini, kita nggak mungkin dengerin keistimewaan high res pakai speaker standar kan mas, gitu ya. Nah, atau amplifiernya sendiri misalnya memang tidak memiliki kemampuan yang suaranya bisa sampai extend gitu ya. Maka itu jadi bottleneck berikutnya. Oh ya, satu lagi yang tadi saya juga bilang, kalau ini bottleneck mau high res nggak high res tetap aja yang namanya soundproofing sama acoustic treatment di mobil itu jadi PR besar ya. Jadi kalau itu melekat, jadi mau high res mau nggak itu udah bawaan lah, kita anggap masalah basic problemnya mobil itu seperti itu. Nah, tapi kalau yang 3 tadi yang terkait spesifik ke high res-nya aja. Karena kalau yang akustik dan soundproofing mau perangkat analog, mau nggak pakai prosesor, mengalami hal yang sama. Tapi kalau yang tadi kan kita khusus yang streaming digital. Okay. Ya, gitu. Jadi gini, audio itu adalah satu bidang yang mendekatkan kita kepada musik yang kita sukai, ya. Jadi bagi saya bohong kalau ada orang yang bilang bahwa saya sih yang penting musiknya, perangkat audionya sih nggak perlu bagus-bagus amat, ya. Kalau saya balikin, kalau musik yang kita sukai itu direproduksi suaranya semakin bagus, tentu kita semakin senang, ya kan? Simpel aja dong gitu ya. Semakin baik kita dengar gitu kan, semakin kita bisa menikmati kualitas suaranya dan semakin besar apresiasi kita terhadap musisinya. Jadi bagi saya itu complementary, bukan sesuatu yang dipertentangkan. Jadi bahwa saya lebih senang musik daripada audionya. Yaitu karena mungkin belum memiliki audio yang memang memenuhi harapannya. Dan kebalikannya juga, saya tuh senang audio tapi saya nggak senang musik, kayaknya nggak deh. Ada yang ngomong begitu, senang audio tapi nggak senang musik. Bagi saya itu nggak link and match. Seperti saya sih cuman senang home theater tapi saya nggak suka nonton film. Nah itu bagi saya jadi mungkin hanya karena home theaternya belum bisa memenuhi keinginannya, jadi dia agak males nonton film, senangnya nonton demo version aja, trailer atau gimana. Ya itu bagi saya lebih ke arah preferensi orang daripada audio itu sendiri sebagai salah satu passion kita di dalam itu. Nah, satu lagi tuh yang tentang betapa audio ini sangat bermanfaat. Sebetulnya audio itu related sama kemampuan evolusi. Ya, orang kalau tidak melatih pendengarannya, manusia maksudnya ya, itu sebetulnya sudah lama kita terancam secara habitat di dunia, ya. Orang zaman dulu itu dia mempergunakan auditory lebih daripada visualnya. Dia tahu posisi harimau ada di mana. Harimau dalam jarak 100 meter dia bisa dengar. Nanti visualnya mengkonfirmasi ada di sana. Itu ya. Nah, jadi kalau kita menghilangkan kemampuan auditori kita, itu sebetulnya sangat disayangkan, ya. Karena auditori itu yang membantu menyelamatkan kita untuk survive. Coba misalnya ada orang teriak ada banjir,
kita nggak dengar, ada kebakaran kita nggak dengar gitu, karena kuping kita mungkin terpapar suara keras atau gimana, kan berbahaya sekali. Masa kita harus merasakan api sudah berkobar baru kita tahu bahwa ada kebakaran? Jangan kayak gitu ya. Nah, jadi bagi saya tuh ya audio merupakan salah satu hal yang membuat hidup kita ini jadi lebih berwarna dan berkualitas. Gitu. Another interesting question ya. Jadi gini, sesuatu yang semakin simple di depan, di belakangnya itu sebenarnya rumit banget. Dan kebalikannya, semakin kelihatan rumit, itu sebenarnya di belakangnya simple. Ya, kalau mau contoh gini, misalnya kita bicara tentang interface Google, simple banget kan tampilannya ya. Tapi di belakang itu algoritmanya sangat luar biasa. Contoh misalnya orang mengetik kalimat asawendo. Gitu. Maka dia nanti akan, algoritma akan mengeluarkan nih asawendo yang dimaksud, asawendo orang Indonesia, penggemar audio, ada di Facebook, ada di Instagram, ada juga di YouTube misalnya gitu ya. Nah, beda dengan misalnya asawendo yang orang dari Slovenia misalnya gitu ya. Yang dia pelukis, dia apa gitu ya. Jadi dia bisa mengenali itu karena algoritma yang sangat rumit di belakangnya, ya. Jadi jawaban saya itu nanti interface-nya terlihat semakin simpel, tapi di belakang itu semakin rumit. Bayangin, ke depan nanti yang tadi kan ada yang tentang on the fly ya, setting. Itu bahkan servis mobil pun bisa on the fly. Jadi nanti dari bengkel tuh sudah langsung terdata nih olinya. Yang dari harusnya kapasitas 4,5 liter sekarang tinggal 3,9. 200 km lagi harus ganti oli. Tekanan bannya misalnya 35 di semua roda kecuali roda kiri depan. Itu cuma 32 gitu ya. Terus itu nanti akan ke sana tuh informasi-informasi ini. Jadi mobil itu mungkin setara sama kalau zaman dulu itu hanya bisa di superkomputer. Nah, yang depan superkomputer itu masuk mobil, gitu. Nah, dan itu akan membuat keunikan tersendiri. Jadi bisa jadi di masa depan juga mobil itu juga semakin safety juga. Jadi lebih terintegrasi. Nah, produk-produk aftermarket itu harus larinya ke sana. Jadi sedapat mungkin bisa sesuai ya dengan mobil yang dipergunakan oleh customer. Jadi nantinya akan semakin banyak ya misalnya subwoofer slim, semakin banyak misalnya midbus yang tidak butuh magnet yang pantatnya gede-gede gitu ya. Terus mungkin driver-driver yang tidak membutuhkan volume besar untuk bersuara bagus gitu ya. Jadi dia memang dibikin dengan material khusus, research and development khusus untuk dioptimalkan di car audio, nanti akan semakin banyak kan seperti itu.